Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil marami wal adab wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidus syarapan ya Rab, jidus syarapan ya Rabbika wa tadima wa rif'ata wa mahabata wa birra wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an jawil faril alim wal qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali al-Hasan summa al-Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaghfirullah jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna as-salihun. Allahumma yadkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma al-Fatihah ila jami'i anbiya'illah wa rusulillah alaihim wassalatu wassalam, jami'i awliyaillah as-salihin, jami'i al-ulama'i wal musannifin al-mukhlisin lillahi rabbil alamin, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazzi wa Syekh Abi Syuja wa Syekh Ibrahim Al-Bayjuri. Anallahu yatarashamu bil rahmati wal maghfirah, anallahu yu'ali darajatihim fil jannah. Thumma al-Fatihah ala niyati Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Allah al-Karim yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li tariqil qawim walladzi faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أولي الفضل الجسيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. Hadratul Kurama wa Fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir di tempat yang mulia Masjid Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita semua hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Dan memang terus mari kita saling mengingatkan agar kita terus berusaha meningkatkan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala anugerahnya, terutama iman dan Islam kita yang masih ada pada diri kita, bahkan bukan sekedar ada, tapi senantiasa Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hati kita masih digerakkan oleh Allah untuk senantiasa cenderung terhadap segala kesalahan-kesalahan. Tinggi rasa keinginan kita terhadap ibadah-ibadah. Terbukti seperti malam hari ini banyak sekali yang hadir memakmurkan masjid ini, merupakan bukti min taqwal qulub, ketakwaan hati kita semua kepada Allah. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Hadirin hadirat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, langsung saja kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Fathul Karim dengan syarahnya Al-Baijuri, kajian ilmu fikih yang masih berkaitan dengan wudu atau taharah. Adapun hal-hal penting yang lain barangkali bisa kita bicarakan bersama di akhir nanti jika waktunya berkenan. Ya, tentunya pembicaraan demi kemaslahatan kita semua. Sampai kita dalam bab sunanul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ayyil wudu, atau dimudafkan saja ya, ayyil wudu'i, tadinya sunanul wudu'i, asyratu asya'a, wa fi ba'di naskhil matni asyru khisalin. At-tasmiyatu awwaluhu wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu ata biha fi athnaihi. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah wudu, ayyul wudu'i artinya sunnah-sunnahnya wudu. Orang berwudu
selain wajib dan rukunnya, wajib dan fardunya, itu ada sunnah-sunnahnya. Asyaratu asya'a, yaitu ada 10 macam. Wa fi ba'di naskhil matni, dan dalam sebagian nas matan kitab matannya, bukan syarahnya, ada sebenarnya Fathul Qarib. Ini sudah syarah ya, dari matan Abi Suja, itu sebenarnya sudah syarah. Kemudian dari Fathul Qarib yang sudah syarah itu disyarahkan lagi dengan Al-Bajuri. Asyru khisalin, yaitu 10 hal, 10 tingkah khisal, 10 macam. Jadi ada yang membaca asyaratu asya, ada yang membaca asyaratu khisal. At-tasmiyatu, yang pertama tasmiyah atau basmalah. Bisa tasmiyah, bisa basmalah. Ya, ini nama-nama bacaan-bacaan ya. Kadang-kadang ya banyak ya, bacaan-bacaan itu punya nama. Ya, kalau istighfar ya astagfirullah, ya takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Atau tahmid itu ada 2 nama, ada tahmid, ada hamdalah, ada tasbih subhanallah ya. Ya. Kemudian bismillah sendiri itu basmalah, tasmiyah itu nama daripada bismillah. Ya. Jadi ya kita jangan terlalu jujur. Mari kita bersama-sama baca tasmiyah. Akhirnya tasmiyah itu namanya kan terlalu jujur gitu ya. Ya, mari kita bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillah kan nggak begitu. Istirja misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja. Makanya dalam daftar isi Al-Quran, dalam fihris Al-Quran itu tidak ditemukan nama-nama surah ya yang umum. Misalnya surah Mu'awwidhatain, tidak ada itu Pak. Dicari, coba buka surah Mu'awwidhatain, jangan daftar isinya ya tidak ada. Kalau yang sudah biasa ya nggak masalah, tapi yang belum biasa ya, kalau ada yang belum biasa ya mesti kebingungan. Namanya belum biasa ya. Wa aqalluha at-tasmiyatu, membaca bismillah awwaluhu, pada awalnya. Kalau membaca awwalihi mentakdir fi, at-tasmiyatu fi awwalihi. Ya, kalau dibaca awwalahu ya, itu mentakdir fi'il fa'il, qara'tuha awwalahu, qara'tu tasmiyata awwalahu. Kalau dibaca awwaluhu yang menjadi khabar daripada at-tasmiyatu. Ya, itu adapun tasmiyah yang dibaca itu awwaluhu, yaitu pada awalnya gitu. Jadi boleh ini awwaluhu, awwalihi, awwalahu. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya tasmiyah bismillah adalah bacaan bismillah. Orang berwudu jangan sampai tidak baca bismillah. Paling dikitnya itu awwalahu fi awwalihi, di awalnya. Tapi wa akmaluha, paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim, ya lengkap, basmalahnya lengkap ya. Tapi biasanya umumnya kalau basmalah itu Pak ya bismillahnya lengkap. Tapi kalau ada tasmiyah itu cuma bismillah saja. Kenapa? Tasmiyah itu dari kata-kata ismun. Yang penting udah menyebut namanya bismillah, itu udah tasmiyah. Tapi kalau
basmalah ya biasanya sempurna. Cuman yang mau basmalah atau tasmiyah itu sama-sama. Jadi sempurnanya tasmiyah itu Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata, maka apabila meninggalkan tasmiyah, yakni bismillah itu ditinggalkan, orang berwudu awalahu, pada awalnya, di awal tidak baca bismillah, datangkan, artinya baca, biha dengan tasmiyah itu, fi adlahihi, sekalipun di tengahnya. Nah, di tengah-tengah wudu tetap baca. Kalau lupa di awalnya dengan bismillah itu, sekalipun di pertengahan wudu itu tetap dibaca. Kita lagi wudu itu entah sampai di mana ingatnya, tetap bismillah itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bisa ya awalnya. Nah sekarang sampai kapan waktunya nggak boleh baca bismillah itu? Fa in faragha, kalau sudah selesai minal wudu'i, dari wudu'nya, lam ya'ti biha, ya, maka tidak boleh membaca bismillah lagi. Karena begini Bapak Saudara sekalian, ada kesunahan membaca bacaan-bacaan itu hanya pada awalnya, di tengahnya, dan sampai sesudahnya. Tapi ada lagi cuman awalnya, di tengahnya dan sesudahnya itu sudah nggak boleh. Di tengahnya itu udah nggak boleh. Nah kalau wudu di tengahnya masih bisa. Ya kalau di tengahnya saja sudah nggak boleh, apalagi sesudahnya, begitu nanti. Ya coba orang masuk kamar mandi, doanya di mana itu? Sebelumnya. Kalau lupa, apa di dalam kamar mandi baca? Tidak. Gak usah, dan di luar pun masih bismillah, masih dibaca. Baru Allahumma inni bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk. Dan kalau itu lupa di dalam, gak usah. Ya kalau soal ingat dalam hati, membaca di hati ya silakan saja, tapi gak boleh membaca dengan lisan. Ya kalau di tengah saja sudah gak boleh, apalagi keluar. Nanti saya baca saja setelah keluar deh, ya nggak bisa, udah gugur, udah nggak bisa. Ya kenapa? Apalagi memang ada sendiri bacaan keluar mandinya, ada lagi tersendiri begitu ya. Orang makan, mungkin sepertinya di syarat bajurinya itu dibahas pemahaman sebelah mana itu. Ada ya begini. Orang makan itu, ya. Mungkin dibahas nanti. Orang makan mulai daripada sebelumnya, di tengahnya, dan sesudahnya itu bismillah masih dianjurin Pak. Orang makan, ya mestinya sebelum makannya, pas mau makan, permulaannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Itu lupa, walaupun di tengah makan masih dianjurkan. Cuman kalau bisa ya telan dulu yang di mulut itu. Jangan lagi penuh mulutnya baca bismillah. Ya baca Allahumma barik lana, ya pasti bacaannya ya pelok itu banyak penuh itu dengan makanan ya kalau ya. Ada kata lupa di pertengahannya. Wah ini terlalu asyik makannya itu, makan mungkin udah lama nggak ketemu kali ya, dengan makanan kesukaannya itu tiba-tiba ketemu, wah main hantam aja itu, lupa bismillah, depan lupa, tengah lupa, sesudahnya pun masih dianjurkan. Jadi ini Pak, jadi ada beda-beda ya. Sesudah makan masih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, makan Allahumma barik lana fima razaqtana, itu sesudahnya masih sangat pantas. Ya Allah, berkahi, berikan keberkahan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqta, itu fil madhi itu, dengan apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Ya makanan tadi kan sudah dimakan. Lalu bagaimana kalau sebelumnya fima razaqtana? Oh itu berlaku kepastian, ya kesungguhan. Ada fi'il madhi itu sebenarnya perbuatannya belum
tapi sudah mati, itu taukid namanya Pak. Ini pengumuman pasti, silakan, nggak apa-apa. Ya. Misalnya doa itu kan banyak membahas itu, doa berbuka puasa itu Allahumma laka sumtu, tidak benar, puasanya udah lewat hari tadi, udah maghrib. Wabika amantu, benar, sudah iman. Terus wa ala rizkika abtortu, nah itu abtortunya kan belum, nah itu katanya nggak cocok itu Pak. Ya betul, memang kalau bisa bagusnya itu batalin dulu ya. Abtortu ala rizkika abtortu, padahal abtortu itu fi'il madhi yang menunjukkan kepastian keberkahan yang akan diraih dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki, baik yang sudah dimakan akan dimakan kan. Fima razaqtana itu semuanya Pak. Iya, baik yang sudah dimakan atau yang akan dimakan, sedang dimakan, ya razaqtana semua kan. Ya. Jadi ini kadang-kadang suka ada yang membahasnya semacam itu, ya silakan saja. Ya, nah, kita kaji di syarahnya. Wasunanuhu, adapun sunnah wudu, lama faragha minal furu' syuri'a fis sunan. Memang setelah penjelasan fardu wudu itu selesai, maka disyariatkannya atau diterangkan syariat-syariat dalam agama tentang sunnah wudu. Ya, sawa'un kana wajiban aw manduban, baik wudunya wajib atau wudu sunnah. Wudu wajib seperti mau salat, sekalipun hakikat asas daripada wudu itu tidak ada wajib, tapi kalau mau melakukan sesuatu tidak akan sah kecuali dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Itu namanya wujuban, wajiban. Ya, wajib, wudunya wudu wajib. Au manduban, atau memang wudu sunnah. Ya kan, cuma membaca Quran, mau tidur, kan sunnah semua itu Pak. Ya, termasuk wudunya mandi jenabah. Ya, itu sunnah-sunnah semua. Wudunya wudu sunnah. Sama, ada sunnahnya juga. Walaupun wudu sunnah, tapi dia punya sunnah juga. Sama, perbuatannya sama dengan wudu wajib. Nah, manduban. Dan niatnya pun juga tetap fardhon lillahi ta'ala. Saya pernah ditanya, kalau orang wudu itu bukan untuk sholat, apakah fardhon lillahi ta'ala? Tetap. Kalau cuma nawaitul wudu li rabbil hadatsil asghar, fardhon lillahi ta'ala, itu kan fardu karena Allah Ta'ala. Itu bukan wudunya tapi niatnya. Fardhon lillahi ta'ala itu niatnya wudu. Walaupun wudu sunnah, tetap niatnya itu tetap wajib, artinya tetap harus dan tidak sah wudunya tanpa niat. Makanya selalu tetap diniatkan fardhon lillahi ta'ala. Bahkan kalau di sini dikatakan tadi di Fathul Qarib asyratu asya, ada 10 macam ya. Ma bihasbi ma dzakarahul musannif, yang memang musannif daripada kitab ini mengatakan, Abi Syuja' itu mengatakan memang 10 macam yang dibahas di sini. Padahal kalau dihitung sebenarnya di kitab ini ada 11. Nah, bukan 10, tetapi ada 2 hitungan dijadikan di 1 gitu. Nanti di akhir itu tentang muwala, tentang berturut-turutnya sunnah. Artinya kalau wudu jangan terpisah-pisah, ya, jangan pindah-pindah tempat kalau bisa, ya harus muwala, itu sunnahnya. Bahkan hatta addaha ba'dhum, sebagian ulama, sebagian para ahli itu menghitung sunnah wudu itu khamsina sunnatan, sampai mencapai 50 sunnah. Wow, ya bukan 10 lagi Pak. Ada 50 sunnah. Bab wudu, dalam wudu itu ada 50 sunnah. Ya cuman sebenarnya itu hanya dijabarkan saja itu ya. Ya kalau ringkas misalnya mendahulukan kanan, mengakhirkan kiri,
yang kanan dan kiri apa saja. Nah, kan tidak satu itu. Nah, itu dihitung beda-beda, nanti jadi banyak, bisa mencapai 50. Ya kayak kemarin, ya terus terang, kalau saya nggak kebaca di kitab ini, nggak sadar Pak, bahwa di wajah kita ini ada berapa tumbuhnya bulu itu. Berapa waktu itu Pak? Nah, iya, berapa, lebih dari 20 ya, 27 kalau tidak salah itu. Tidak, sab'an wa isyrin. Wa fi ba'di at-tasmiyatu wa yusannu at-ta'awudhu qablaha. Ya, memang disunahkan juga pakai ta'awudh. Nah, ini tadi malam itu di Buruya sana itu ada pertanyaan, karena kebahas juga tentang pentingnya baca bismillah dalam wudu. Nah, bagaimana dengan ta'awudh? Oh, dianjurkan ta'awudh. Makanya kalau berwudu bukan hanya bismillah, tapi dengan ta'awudhnya. Pada saat awal cuci tangan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah biasa, ya berarti ini referensinya, kitabnya, bahkan hadisnya. Ya. Wa an yazida ba'daha alhamdulillahi 'alal islam. Ini panjang. Kalau mau, ya setelah baca bismillah, ta'awudz dulu, baru bismillah, baru baca alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islam nura wal islam nura, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya, itu boleh itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bacaan tadi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Atau paling tidak diringkas, Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tuh, masih mau berkumur. Bahkan ada lagi yang bacaan berkumur itu, bacaan tadi Rabbi a'udzu bika itu setelah berkumur. Ada yang masih membahas macam itu, silakan. Nah, ini dalam rangka semua mencapai sunnahul wudu, sunnah-sunnah dari wudu yang menjadikan wudu kita itu, Bapak, sunnah-sunnah sekalian, itu akan sempurna, akan isbah. Ya, semakin sempurna, semakin isbah, semakin besar cahaya burran muhajjalin yaumul qiyamah, itu semakin besar. Dan semakin banyak melakukan sunnahnya, ya semakin isbah, semakin sempurna wudunya. Kalimat wa awwaluhu, kalimat awwaluhu itu ay fi awwalihi, awwal waslil kaffain, ya, pada saat permulaan membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu maksudnya tangan saja, ya, bukan yang wajib tangan sampai siku, itu bukan. Wa yusannu an yarwiya bi qalbihi sunanal wudu'i hina idzin, dan pada saat itu mestinya hati kita itu ingat bahwa itu adalah sunnah. Wah, ini tangan di sunnah, ingat kita nih, bergerak, ingat ya, berbicara dalam pikiran kita itu, oh ini sunnah, bacaan ini sunnah, mencuci tangan ini sunnah, ya, berkumur ini sunnah, seterusnya yang sunnah-sunnah itu. Ketika membasuh wajib, ya ingat lagi, merasa lagi, oh ini wajib. Sama salat juga begitu, Bapak saudara-saudara sekalian. Inilah yang dimaksud khusyuk, bagian daripada khusyuk. Begitu baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsiran sunnah, ini sunnah. Tapi jangan terus menyepelekan sunnah kemudian ditinggal, jangan. Kemudian begitu baca Al-Fatihah, ini wajib, ini rukun salat. Begitu baca surah, ini sunnah. Ruku, ini wajib. Bacaannya sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Baca fayajma'u fil amali baina qalbihi wa lisanihi wa jawarihi, yang akhirnya dikumpulkan dalam perbuatannya, dalam menjalankannya, melakukannya itu baina qalbihi wa lisanihi wa jiwarihi wa jawarihi,
hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Tangan mencuci apa? Mencuci tangan, ya, tangannya dicuci, mulutnya baca ta'awudz dan basmalah, hatinya juga ingat kalau itu sunnah. Berarti kan 3 itu barengan, Pak. Sama sholat juga begitu semuanya. Apalagi takbiratul ihram itu ada 4 kalau tidak salah, itu yang bersamaan. Dia baca Allahu Akbar, ngangkat kedua tangan, ya kan? Itu angkat kedua tangan, baca Allahu Akbar, niat di dalam hati, merasa kalau itu niat sholat, maksudnya merasa kalau itu rukun sholat. Bahkan bisa 5. Apa itu? Pada saat berdiri, berdirinya saja pada saat takbiratul ihram itu hitungannya berbeda, ya. Al-qiyam kalau orang itu sholat berdiri. Ada 3 hal itu langsung. Syabala qalbuhu bin niyah wa lisanuhu bil tasmiyah wa a'dha'uhu bil ghusl fi anin wahidin, pada satu waktu 3 sekaligus itu dilaksanakan. Wa aqalluha bismillah, paling sedikitnya kalimat itu bismillah, yang membaca bismillah tadi ya. Fayaqsulu aslus sunnati, maka berhasillah dasar daripada perintah sunnahnya baca bismillah, sekalipun hanya bacaannya bismillah saja. Wala yaqsulu bi ghairihi minal adhkar, tapi tidak atau belum berhasil, belum mendapatkan pahala-pahala yang lain daripada zikir-zikir yang lain yang tidak dibaca. Jadi kalau seandainya disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, ya jelas akan menambah pahalanya, ya. Tapi kalau Bismillah saja sudah cukup, sudah dapat kesunahannya, tetapi ya, belum mendapatkan pahala sempurnanya Bismillah. Wa ya'ti bidzalika walau junuban wa haidhan wa nufasaa, ya, kalaupun mungkin wuduknya orang junub, wuduknya wanita haid, wuduknya wanita nifas, itu sama, tetap bismillah itu boleh dibaca. Bismillah boleh dibaca. Ka'an yatawadda'a kullu minhum, seperti ya berwudu setiap mereka itu li sunnatil husli, dengan sunnahnya mandi. Orang mau mandi janabah kan harus wudu dulu, ada sunnah wudu, disunahkan berwudu. Maka pada saat berwudunya masih boleh Bismillahirrahmanirrahim. Cuma permasalahannya di kamar mandi, Pak, ya kan? Nah, tapi itu niat zikir, jangan niat baca Al-Quran. Karena dia sedang jinabah atau wanita haid nifas, dia berwudu, baca Bismillah masih boleh, tapi jangan niat baca Al-Quran. Niatnya berzikir. Jangan berzikir saja, walakin yuqsadu biha dzikru, diniatkan berzikir. Sama kita makan, Pak. Orang junub makan, wanita haid makan, kan mesti baca bismillah. Asal jangan diniatkan baca Al-Quran. Kalau niat baca Al-Quran malah berdosa, malah haram. Banyak bacaan Al-Quran yang boleh dibaca, hanya kebolehannya itu kalau niat membacanya bukan bacaan Al-Quran. Termasuk di dalam sholat dilarang membaca Al-Quran selain berdiri. Jadi bacaan ayat Quran itu di dalam sholat hanya pada saat berdiri saja. Kalau pada saat selesai tahiyat misalnya baca ayat Quran, niatnya ayat Quran, dilarang. Sujud dilarang. Tapi kalau yang dibaca ayat Quran kemudian niatnya berdoa atau berzikir saja boleh. Misalnya habis tahiyat akhir membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ayat Quran. Tapi diniatkan bukan ayat Quran. Diniatkan itu zikir atau mungkin berdoa, silakan. Jadi disinilah berlaku wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu berlaku di situ, tergantung niatnya, itu berlaku di situ. Artinya bisa merubah
tantangan hukum yang sebenarnya, ya, yang tadinya nggak boleh jadi boleh, yang tadinya tidak sah menjadi sah. Fa'in tarakat tasmiyata, kalau ada orang meninggalkan bismillah, orang berwudu meninggalkan bismillah, ayu walau amdan, sekalipun sengaja, atabiha, maka silakan membacanya juga. Tasmiyah itu fi asna'ihi, pada pertengahannya, atabiha walau fi asna'ihi, sekalipun di pertengahan wudu, baik itu bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim yang sempurna, itu boleh. Yang tidak boleh dalam pertengahan wudu itu kita membaca bacaan-bacaan yang lain selain daripada yang terkait dengan wudu. Kalau doa-doa ya semua jadi boleh, tapi seperti jawab salam itu ada larangan itu. Kalau kita lagi wudu ada yang salam, nah itu tunggu dulu jawabannya nanti habis wudu. Ya. Ada beberapa alasan. Satu, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi itu sangat berhati-hati kalau berdoa itu pasti dalam keadaan berwudu, sedangkan jawab salam itu doa. Makanya Nabi tidak mau mendoakan orang yang mengucapkan salam itu sebelum sempurna wudunya. Ya, nah, akhirnya banyak yang berpendapat wa qaumun wa ra'a qaumun, ada kaum yang berpendapat bahwa menjawab salam pada saat wudu itu sebenarnya boleh, tapi anjurannya tunggu dulu selesai wudu, bukan berarti haram, tidak, karena itu doa. Cuman kalau kita jawab selesai wudu akan lebih sempurna daripada tadi wudunya belum selesai. Lagi wudu, assalamualaikum, kalau dibaca waalaikumsalam, kita doain dia, kita belum punya wudu. Beda dengan nanti setelah wudu. Dan ini menjadi ajaran juga, orang berwudu, orang berdoa kepada Allah mestinya dalam keadaan punya wudu. Itu doa apa saja, Pak. Sampai Nabi sesingkat doa semacam itu nggak mau menjawab, nggak mau mendoakan saudaranya sebelum wudunya sempurna. Hadirin rahimahullah. Hatta fi athnaihi ay qabla al-faragh, yang penting sebelum selesai wudunya. Bi khilafil jima'. Nah, ini kayaknya ini kalau dibahas ini jadi kayak vulgar gitu, Pak, ya. Ya. Namanya contohnya itu kepada jima' di sini. Ya, tapi siapapun kita, Pak. Apa ini saudara, hukum semacam ini sekalipun ini jorok, vulgar, ya dibutuhkan. Beda dengan kalau misalnya fa'innahu intarakaha fi awalihi la ya'ti biha fi athnaihi. Kalau jima lupa bismillah di awal, ingat di tengah-tengah, ya nggak usah. Ya kan, gitu, nggak usah. Ya, takutnya ini menimbang kepada wudu, menimbang kepada makan, kiasnya itu kepada wudu dan makan. Makanya ada waktunya tersendiri. Ya kayak tadi masuk kamar mandi cuma di sebelum masuk, begitu masuk udah nggak boleh. Jima juga begitu. Yang dianjurkan itu sangat kuat perintahnya itu fi awalihi. Kalau fi athnaihi, di pertengahannya tidak. Karena itu sudah apa, junub ya. Ya, karena ada hadis bahkan ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau dalam hadisnya itu sangat kuat ketika Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak berzikir, tidak menyebut Allah. Yang maksud adalah bismillah. Tidak ada wudu sampai semacam itu bahasa Nabi. Yang lengkapnya la sholata liman la wudu ala. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu.
La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Wah, jadi kuat sekali di sini. Bahkan menurut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man dzakarallaha fi awwali wudu'ihi, siapa orang yang menyebut nama Allah di awal wudunya, ya, di awal wudunya, atau mungkin pada saat bukan di sini awal wudunya ini, tahura jasaduhu, maka akan suci semua tubuhnya. Tahara jasaduhu kullu, ya. Wa idza lam yadhkur ismallah lam yadhhab minhu illa mawadhi'ul wudu. Kalau orang tidak baca bismillah, orang berwudu, maka tidak suci kecuali hanya tempat-tempat wudunya saja. Jadi cuma suci dari hadas kecil aja, udah. Ya, mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya, telinganya, itu aja. Tapi kalau baca bismillah, lahir batin, makanya pengaruh wudu itu besar. Ada asar itu besar, ada pengaruh. Dicuci kita dengan wudu. Makanya orang yang ahli berwudu, orang yang senang dengan berwudu, dikit-dikit wudu, bukan hanya untuk salat saja, pasti berbeda dengan orang-orang yang seken wudu, jarang berwudu, ya. Makanya kenapa sampai orang tidak batal wudu saja boleh wudu? Namanya tajdid, memperbaharui wudu. Makanya ada cahaya, ya. Al-wudu nur, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ahli berwudu, ya pasti tubuhnya berbeda dengan orang-orang yang tidak ahli berwudu itu. Makanya luar biasa ya, dan wudu pun dengan baca bismillah dengan tidaknya saja sudah berbeda. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ya, sekalipun bukan berarti baca bismillah itu bagian daripada rukun, tidak. Ya, kalau tadi dikatakan la wudu'a, itu masih ada yang membahas la wudu'a kamilan. Jadi la sholata tadi itu bukan sahihan, apa itu sihatan, kesahannya. Orang tanpa wudu salatnya memang la tasihhu, tidak sah. Tapi kalau wudu tanpa bismillah sah. Kenapa? Li'anna tasmiyata laysat ruknan. Karena baca bismillah itu bukan rukun daripada wudu, tetapi itu tadi pengaruhnya begitu sangat besar. Pakai bismillah, semua tubuhnya disucikan, bersihkan Allah Subhanahu wa taala, lahir batin. Allah, insyaallah. Makanya dosa-dosanya diampuni Allah sejak wudunya saja sudah mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, apalagi dengan bismillah. Tapi kalau tidak baca bismillah, hanya anggota wudunya saja yang suci dari hadas itu, Pak. Wa waslul kaffaini ilal ku'ain. Ya, ini sebentar lagi akan isya, lebih itu 4 menit lagi di jam saya itu, Pak. Sekarang lebih lewat 16 ya, 19 ya, lebih 19 ya, jam 19 mau bertanya dipersilakan. Ya, mungkin masih ada waktu 2-3 menit, Pak, silakan. Ya, Pak, mungkin hal-hal lain pun tidak menemukan ini kemaslahatan, Pak, ya. Ya, sambil melanjutkan sedikit, mungkin ya silakan angkat tangan kalau ada yang ingin disampaikan, Pak. Ya, saya pun ingin menambah ilmu, tentunya yang hadir ini banyak para ahli. Ya, dengan pertanyaan, dengan tambahan itu saya nambah ilmu saya, Pak. Ya, senang saya di mana-mana saya buka pertanyaan itu ingin nambah ilmu. Lebih ada cerita, ada cerita di mana yang diceritakan.
Seperti kemarin itu, apa saya sudah cerita ya, saya jadi terkesan terus itu Pak. Ya, orang pergi ke Bali itu tidak ada masjid di sana itu, dan untuk cari makanan-makanan halal itu sulit juga. Nah, itu dalam situasi sulit semacam itu seperti apa? Dan pada saat itu kebayang hari Jumat lagi, wah ini sudah masuk Isya. Ya baik. Ya, kalau tidak ada tambahan mungkin ya saya cukupkan sekian, lebihnya mohon maaf. Jadi tentang sunnah wudu yang ada 10 macam, baru satu tentang tasmiyah, satu bahasanya tentang tasmiyah. Insyaallah kita semoga Allah izinkan kita masih bisa melanjutkannya pertemuan-pertemuan mendatang, yakni kita semua dalam sehat afiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min al-khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Na'udzu bika ya Allah min asy-syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.